Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Kita bersyukur karena hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjumpa dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, terima kasih kalau pagi ini kami diperkenankan bangun dari istirahat kami dan kami bisa melanjutkan perjalanan hidup kami. Kami akan mengawali hari ini dengan doa pagi. Mohon Tuhan tuntun perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Roh Kudus membuat hati kami terbuka untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menguraikan firman Tuhan, agar hamba-Mu dapat berbicara, menguraikan firman Tuhan dengan baik, benar, dan jelas. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 239 bait 1 dan 2, Perubahan Besar, bersama Saudara JJ dan Ibu Dini Budi Avianti. Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan kami mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Hosiana. Sahabat Kristus yang setia,
Ketika mempersiapkan renungan ini, tiba-tiba saya teringat pada masa rame-ramenya undian harapan, kemudian porkas dan musimnya togel. Mungkin yang belum lahir pada zaman itu tidak tahu. Porkas atau togel adalah salah satu bentuk perjudian. Ada teman-teman di gereja yang tanya sambil guyonan, "Pak Agus, boleh enggak saya berdoa supaya kalau saya beli porkas bisa dapat? Kalau saya dapat, nanti separuhnya akan saya berikan sebagai persembahan buat Tuhan." Sahabat, pertanyaan ini nampaknya hanya guyonan, tapi ini sangat serius. Andai kata saya jawab boleh, maka seluruh anggota gereja bisa jadi semuanya ikut berjudi. Dan bukan hanya porkas atau togel. Pada zaman sekarang ini ada banyak tawaran judi online. Maka saya menjawab dengan tegas, tidak boleh. Sahabat, pada ayat yang kita baca tadi Tuhan Yesus mengajarkan soal integritas. Kalau menurut KBBI, kata integritas itu artinya mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Mungkin sederhananya adalah kesatuan antara kata dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Artinya kalau jadi pengikut Tuhan Yesus ya tidak seharusnya main togel atau main judi online kalau pada masa kini. Karena tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Namun ada banyak pengikut Tuhan Yesus yang memang perlu dipertanyakan integritasnya. Bukan hanya masalah perjudian. Ada pelayan Tuhan yang melakukan perzinahan. Ada pelayan Tuhan yang hutang kepada anggota jemaatnya hingga ratusan juta dan tidak dibayar. Ada pelayan Tuhan yang melakukan penipuan dalam pekerjaannya. Dan ada banyak kasus yang lain. Pelayan Tuhan yang dimaksud di sini bukan selalu pendeta. Bisa siapa saja yang melayani Tuhan dan anggota jemaat yang melayani Tuhan. Padahal ketika melayani Tuhan, mereka berseru, "Tuhan, Tuhan." Baik dalam renungan, dalam puji-pujian yang dinyanyikan, dan dalam pelayanan yang diberikan. Sahabat, Tuhan Yesus mengajar dan mengingatkan kita semua begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Sahabat, peringatan Tuhan Yesus ini sebetulnya sangat menakutkan. Karena ternyata setelah kita rajin ke gereja, menjadi pelayan Tuhan, baik pelayanan pujian, pelayanan pelawatan, pelayanan firman, atau pelayanan apapun, ternyata semua itu tidak menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pada ayat 22 dikatakan, ada orang-orang yang mengatakan, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Bukankah ini pelayanan-pelayanan yang luar biasa? Namun apa jawab Tuhan Yesus? "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Sahabat, bukan pelayanan dan aktivitas kita yang menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin kita bangga karena sudah menjadi pendeta. Mungkin kita bangga karena sudah menjadi anggota majelis. Mungkin kita bangga karena telah menjadi pengurus komisi. Mungkin kita bangga karena telah menjadi pemimpin paduan suara, menjadi penyanyi paduan suara. Mungkin kita bangga karena telah menjadi pelawat. Mungkin kita bangga karena kita telah melayani berbagai macam pekerjaan Tuhan. Namun Tuhan Yesus mengatakan, itu bukan jaminan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan kalau kita melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Sahabat, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 17, Tuhan Yesus mengajar demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Sahabat, kalau Tuhan Yesus adalah pohon kita, seharusnya kita adalah buah yang baik, karena Tuhan Yesus adalah pohon yang baik. Karena itu, jangan hanya menjadi pelayan yang baik, namun tidak menjadi pelaku kehendak Bapa di sorga. Sebaliknya, kalau kita adalah pelaku kehendak Bapa di sorga, maka kita pasti akan menjadi pelayan yang baik. Mari kita berupaya menjaga integritas iman kita, agar kita selalu menjadi pelaku kehendak Bapa yang baik dan menjadi pelayan Tuhan yang baik, agar kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Sahabat Kristus yang setia, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, Allah yang pengasih, kami bersyukur sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami agar bisa menjadi pelaku kehendak Bapa yang setia, agar kami bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saat ini kami masih ingin terus memohon agar kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam upaya pemerintah mengatasi masalah pandemi yang terjadi. Berkatilah berbagai pihak yang Tuhan pakai untuk menangani, baik rumah sakit, para dokter, perawat, dan berbagai pihak yang lain. Pakailah semuanya agar dapat berupaya untuk menghentikan pandemi ini. Semua upaya ini juga akan mengalami hambatan bila masyarakat tidak ikut terlibat aktif dalam menghentikan pandemi ini. Karena itu, tolonglah agar masyarakat punya kesadaran untuk selalu mentaati protokol kesehatan 5M, agar dengan keterlibatan masyarakat, pandemi ini bisa segera berakhir. Kami bersyukur untuk semua pasien yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Namun kami masih terus memohon untuk pasien yang masih harus menjalani perawatan. Tolonglah mereka ya Tuhan, dan sembuhkanlah mereka semua. Ya Bapa, kami juga mengingat sahabat-sahabat kami yang sakit dan lanjut usia. Mereka yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, tolonglah mereka semua ya Tuhan. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya bahwa Tuhan tahu kondisi mereka semua. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan teguhkanlah iman mereka agar tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas hidup kami. Mohon Tuhan sertai dan berkati kesehatan kami semua. Berkati hidup kami dengan rezeki dari Tuhan. Berkati pekerjaan kami agar berjalan lancar. Kami serahkan perjalanan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.